Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan bimbingannya serta kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat berkumpul di malam hari ini dalam kondisi yang sehat tanpa suatu halangan apapun. Amin. Baik teman-teman, akhwat ikhwan fillah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas serasi volume 7 ya, Sekolah Nikah Salimah volume 7 dengan tema hak dan kewajiban suami istri. Nah, sebelum itu supaya lebih berkah, kita buka dulu dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Mas Haris. Mas Haris sudah bisa bergabung? Halo. Ya, waalaikumsalam. Ya, silahkan Mas Haris bisa dibacakan tilawahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurukum washkuruni wala ta'furun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa,
dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 152 sampai 157. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Mas Haris atas pembacaan tilawahnya. Semoga bisa menambah iman dan takwa kita dan juga bisa menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, akhwat dan ikhwan fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas tema terkait dengan kerjasama suami istri dalam menunaikan kewajiban di dalam rumah tangga. Nah, tema ini akan disampaikan oleh sepasang suami istri, Bu Dewi dan Pak Seto. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya dari beliau berdua. Sebentar saya coba untuk share screen. Mohon maaf ini karena pakai HP jadi belum bisa share screen ya. Jadi saya bacakan aja kurikulum vitae-nya. Untuk Bapak Seto Priambodo, beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, pendidikan, riwayat pendidikan S1 FKUGM, S2 FKUGM, dan saat ini sedang menjalani PhD student di NCKU. Begitu juga dengan istrinya, ya. Jadi beliau berdua satu kampus di pekerjaan dan juga satu kampus juga di PhD-nya ya, Masya Allah. Jadi sama-sama terus ini. Kemudian kalau Bu Dewi di pendidikannya S1 Perikanan UGM, S2 Bioteknologi UGM. Alhamdulillah beliau berdua sudah dikaruniai 4 putra dan 1 putri, dan moto keluarganya sukses bersama menggapai ridhonya. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Seto dan Bu Dewi. Assalamualaikum, apakah sudah bisa bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami terdengar, Mbak Niswa? Terdengar jelas, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berdua. Mungkin langsung saja ya, tanpa berlama-lama, waktu saya persilahkan kepada Pak Seto dan Bu Dewi. Monggo. Baik. Kami coba share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa duluan ini? Monggo baiknya. Oh iya. Arfa duluan ya. Ini mau ikutan ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya bagian ngisi introduction aja ya. Nanti selanjutnya biar istri saya. PPT-nya sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah terlihat, alhamdulillah. Sudah, Bu. Ya, ini outline-nya ya. Ini ada
Ya, ini ada satu hadis yang sering ya kita dengar ya. Barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memelihara yang sebagian lagi. Ini foto berapa tahun yang lalu ya? 2004 ya. 19 hampir. Dan ada satu hal ya yang ingin saya sampaikan untuk mengawali pertemuan kita ya. Ada dari ini juga sering ya kita dengar hadis ini dari Rasulullah SAW ya, bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabatnya ya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk bergauli dengan baik ya? Beliau berkata, ibumu. Kemudian laki-laki itu kembali bertanya, kemudian siapa ibumu? Jawab beliau, kemudian siapa? Tanya laki-laki itu, ibumu. Jawab beliau, kemudian siapa? Tanyanya lagi, kemudian ayahmu. Jawab beliau. Jadi di dalam yang saya kutip dari tulisannya Ustaz Satria di Lubis ya, jadi ini disebutkan ya di kitab Fathul Bari mengutip pendapat Ibnu Battal tentang alasan ya Rasulullah mengulang kata ibu 3 kali ya. Jadi disebabkan ya ibu itu menanggung 3 kesulitan ya, yaitu ketika dia mengandung, ya, melahirkan dan menyusui ya. Jadi 3 hal inilah yang harus ditanggung sendirian oleh seorang ibu ya. Sementara sang ayah ikut dalam mendidik ya, mendidik anak bersama dengan sang ibu ya. Jadi tetapi kadang ini jadi menjadi persepsi ya bagi kita terkait dengan hal ini. Kadang kita menomorduakan ayah gitu ya, menomorduakan dalam tanda kutip suami ya, atau peran suami yang sebenarnya itu adalah bersama ya, setara dan bersama dalam mendidik dan membesarkan anak gitu ya. Jadi poin dari yang saya sampaikan dalam introduction ini adalah kedua orang tua itu perlu diperlakukan sama ya, yaitu harus dipatuhi dan tidak boleh mendurhakai ya, keduanya ya. Di dalam surat 29 ayat 8 disebutkan, dan kami wajibkan ya kepada manusia agar berbuat baik ya kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu dan akan aku beritakan pada apa yang telah kamu kerjakan. Dan juga di surat 17 ya ayat 23, hendaklah kamu berbuat baik ya pada ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut ya dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan dan janganlah kamu minta mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia ya. Jadi di dalam hal ini ya, ini tidak ada perbedaan ya antara perlakuan anak kepada kedua orang tuanya ya, baik itu bapak ataupun kepada ibu ya. Kemudian ini ya. Di dalam hadis ya yang memperkuat hal ini adalah dari ini peran
pesan ya tentang seorang anak harus taat dan tidak boleh durhaka kepada ayahnya ya. Dari Jabir bin Abdillah ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku." Rasulullah bersabda, "Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu ya." Hadis riwayat Ibnu Majah ya, dinilai sahih oleh Al-Albani. Jadi hadis ini memberikan pesan ya bahwasanya kita tidak membeda-bedakannya antara taat pada ibu maupun kepada ayah atau bapaknya. Nah, untuk berikutnya ya tentang kewajiban suaminya. Nanti lebih banyak cerita aja ya. Yang pertama adalah memberi nafkah lahir dan batin. Udah sering ya kita dengar ya hadis-hadis yang mengatakan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka hal itu adalah sedekah hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu." Jadi di sini juga diwajibkan suami ya, untuk mencukupi kebutuhan istri ya secara tidak bakhil. Artinya suami dituntut untuk tidak pelit ya, sebab hal ini akan berdampak kurang baik dalam keharmonisan keluarga ya. Jadi yang utama adalah mencukupi kebutuhan istri, tidak bakhil, tidak pelit ya. Kemudian berikutnya kewajiban menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan ya. Jadi ini juga sering ya kita dengar di dalam At-Tahrim ya, surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ya." Ini bisa dijalankan ya dengan beribadah bersama-sama ya, menjaga makanan dan minuman halal, kemudian mendidik anak agar berbudi pekerti luhur ya. Ini bentuk kerjasamanya ya, bisa kita saling beribadah ya bersama-sama, menjaga makanan ya, mendidik anak agar berbudi pekerti luhur ya, karena kewajiban ini bisa kita bersinergi dalam hal nomor 2 ini ya. Jadi terkait dengan penjagaan iman dan ketakwaan. Yang berikutnya, bergaul dengan istri secara baik ya. Jadi di surat An-Nisa ya disebutkan yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempersakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak ya." Ini di surat An-Nisa ayat 19 ya, disebutkan kewajiban suami ya untuk mempergauli istri secara baik ya. Yang berikutnya, menjaga kehormatan istri ya. Seorang suami harus mampu menjaga dan menutupi semua aib ya yang dimiliki istri ya. Kemudian seorang suami juga wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang buat istrinya. Jadi kalau ada masalah ya rumah tangga itu sebaiknya diselesaikan
internal dulu ya, antara suami istri, tidak curhat ya ke sana kemari gitu ya, tetapi lebih baik diselesaikan dulu secara internal ya. Dan kelima ya, ini yang terakhir yang dari kewajiban suami ya, memuliakan keluarga istri ya. Jadi kalau dulu saya pernah dipesan ya dari penasihat KUA ya kalau tidak salah ya. Jadi kalau apa kita mau memberi atau bersedekah atau berinfak ya kepada kedua orang tua kita ya, itu sebaiknya misalkan kita dari pihak suami ya, nanti yang menyampaikan infaknya adalah dari istri. Begitu pula sebaliknya ketika kita bersedekah ya kepada keluarga istri ya, itu yang menyampaikan dari pihak suami ya, supaya ada rasa keterikatan gitu ya. Ya, itu mungkin dari saya ya, nanti pernak-perniknya mungkin akan disampaikan oleh istri saya ya, pernak-pernik ya, karena mungkin ingatan wanita itu lebih baik ya dibanding pria. Oke, silakan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan terkait dengan kewajiban istri ya. Apa saja sih kewajiban seorang istri? Nah ini ya, yang pertama adalah taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat itu ya. Nah ini dari hadis riwayat An-Nasai, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Kemudian bahkan Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Jadi luar biasa ya. Jadi boleh milih surga yang mana saja. Kalau kemudian seorang istri bisa taat kepada suami. Tentunya taatnya ini dalam hal perbuatan yang baik ya. Kalau kemudian perbuatan maksiat, tentunya seorang istri tidak kemudian berkewajiban untuk mengikuti gitu ya. Bahkan juga kita sebagai istri itu jika saat suami hilaf, tentu kemudian kita punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk kemudian mengingatkan suami gitu ya. Jadi taat ini dalam artian adalah kita taat dalam perbuatan yang baik gitu. Kemudian selanjutnya bergaul dengan sama ya tadi juga gitu ya, kewajiban suami, kewajiban istri juga bergaul dengan suami secara layak dan sesuai dengan kodratnya gitu ya. Jadi wanita yang taat beragama maka dia dapat membantu suaminya untuk taat kepada Allah gitu ya. Jadi bisa kemudian ini ya membuat kemudian suami bisa mendidik istri menjadi lebih taat kepada Allah, dan juga istri juga bisa mensupport suami agar kemudian menjadi lebih taat kepada Allah. Kemudian mendidik anak-anaknya melalui tangannya, kemudian menjaga diri suaminya saat suami tidak ada. Jadi termasuk juga menjaga aibnya gitu ya, karena kan ibaratnya suami istri itu adalah pakaian satu sama lain gitu kan. Pakaian kan gunanya adalah untuk menutup aurat gitu ya. Jadi ya itu, jadi suami istri itu adalah untuk saling menutupi gitu ya aib satu sama lain gitu ya. Kemudian ini tadi nanti di slide selanjutnya juga menjaga diri dan menjaga hartanya gitu ya. Kemudian berbeda dengan wanita yang tidak beragama atau tidak solehah, karena itu tentu kemudian akan membahayakan di masa depan gitu ya. Jadi
yang kemudian nanti kalau kita lihat ini ya, banyak kan yang cerai-cerai gitu, kayaknya masalahnya masalah apa sih gitu ya. Jadi apa ya, kalau kemudian kita bisa saling bergaul dengan baik gitu ya antara suami istri, bisa saling mengingatkan gitu ya, mengembalikan lagi semuanya kepada visi agama, insya Allah itu nanti kemudian ada permasalahan itu akan lebih mudah untuk diatasi. Kemudian ya seperti yang tadi slide sebelumnya ya, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah gitu. Jadi seorang istri yang baik itu saat kemudian suaminya sedang keluar daerah atau mungkin keluar negeri atau tugas kemana, itu dia merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman meninggalkan rumahnya, meninggalkan anak-anaknya. Itu artinya bahwa istrinya itu adalah bisa menjaga diri dan juga bisa menjaga harta suami gitu ya. Jadi harusnya adalah seperti itu. Saat kemudian suami tidak ada di tempat itu dia akan merasa nyaman gitu ya. Karena dia tahu bahwa istrinya bisa menjaga diri dan menjaga hartanya dengan baik gitu ya. Jadi maka wanita-wanita yang solihah ialah yang taat kepada Allah dan kepada suami, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada gitu ya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ini di surat An-Nisa ayat 34. Kemudian yang keempat adalah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Tentunya ini berbeda-beda ya tiap rumah tangga gitu ya, baik yang sudah menikah atau mungkin ada yang belum menikah juga kan ya, ini yang di sini. Jadi nanti tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga itu pasti mempunyai ini sendiri-sendiri gitu ya. Mana yang kemudian itu disenangi oleh suami, mana yang itu disenangi oleh istri. Biasanya kan kalau yang di medsos itu kan biasanya kalau suami itu identiknya naruh handuk sembarangan, narik narik baju satu diambil semua berantakan dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau istri biasanya bau, belum mandi gitu ya, bajunya acak-acakan, 1 minggu nggak sisiran gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti tentunya harus dikomunikasikan gitu ya, dan juga perlu saling memahami mana yang kemudian disukai oleh pasangan, mana yang kemudian tidak gitu ya. Nah, ini misalnya ya cerewet, jorok, boros, sok pintar dan yang lain-lainnya gitu ya, yang kemudian itu tidak kemudian membuat suami senang gitu ya. Ini ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang mungkar. Kemudian ini ya, menjauhkan diri, ini agak susah ya, terutama mama, menjauhkan diri dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar. Ini agak ini juga ya, saya juga masih belajar juga gitu ya. Biasanya mungkin kalau awal-awal nikah masih mukanya masih enak dipandang gitu ya, suaranya enak didengar, nanti lambat laun keluar aslinya. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, ini sampai ada ini ya, tips menenangkan istri yang cemberut atau bersedih. Ketika suami melihat istrinya bersedih, maka ia berkata, "Wah istriku, demi Allah engkau adalah wanita kedua tercantik yang pernah aku lihat." Nah, ini tambah marah ya istrinya kalau pertama mendengar kalimat itu gitu ya. Istri menjawab, "Lantas siapa wanita tercantik pertama itu?" gitu ya. Udah marah-marah gitu ya, kok suaminya bilang gitu. Kemudian sang suami menjawab, "Wanita tercantik itu adalah engkau ketika sedang tersenyum." Nah, ini memang juga PR ya, bagaimana kemudian kita bisa tetap tersenyum gitu ya, walaupun suami naruh handuk sembarangan misalnya, atau masak, kemudian bikin dapur berantakan, kita tetap bisa tersenyum. Nah, itu PR ya, termasuk untuk saya juga. Nah, itu ya beberapa kewajiban istri gitu ya. Sebenarnya nanti bisa dicari
referensi gitu ya, sebenarnya masih banyak lagi gitu ya, apa itu kewajiban suami dan kewajiban istri, tapi 5 hal tadi yang kemudian yang ini ya, yang umum gitu ya. Kemudian bagaimana sih kerjasama antara suami istri dalam menjalankan kewajiban gitu ya. Nah ini kami membaginya menjadi 3, mungkin juga masih banyak lagi gitu ya. Jadi terkait dengan ibadah, kemudian terkait dengan berjalannya kehidupan rumah tangga, terkait kemudian nafkah gitu ya, kemudian atau penghasilan gitu ya, kemudian juga pengelolaan rumah sehari-hari, kemudian juga terkait dengan mengurus anak gitu ya, kalau sudah ada anak gitu ya. Nah, kalau terkait dengan ibadah tentunya suami ya yang punya kewajiban untuk kemudian mengajarkan perkara agama. Ya, jadi suami wajib mendidik dan mengajarkan perkara atau kewajiban dalam agama kepada istrinya. Jadi yang punya kewajiban untuk mengajarkan perkara agama baik kepada istri atau kepada anak itu yang imamnya adalah suami gitu ya. Tentunya ini juga ini ya, juga saling mensupport lah ya. Kalau kami sendiri ya saling mengingatkan, memang ya siapa yang kemudian sedang tidak ini, kita saling mengingatkan gitu ya, termasuk juga kepada anak-anak gitu ya. Biasanya kalau kami sendiri terkait dengan sholat itu biasanya suami yang ini ya, yang yang dia banyak ini ya, banyak mengingatkan, termasuk kalau sholat subuh itu yang membangunkan itu suami gitu ya. Kemudian kalau mengaji dan sebagainya itu lebih ke saya gitu ya, karena mungkin kalau perempuan lebih telaten gitu ya dibanding dengan laki-laki gitu ya. Jadi itu ya saling inilah ya, saling mengisi satu sama lain gitu ya dalam hal ibadah gitu ya, ibadah dalam artian khusus ya. Kemudian terkait dengan berjalannya kehidupan rumah tangga, nafkah atau nafkah tentunya kalau tadi di kewajiban suami yang pertama itu kan memberi nafkah itu adalah kewajiban suami. Nah, suami itu adalah nafkah lahir dan batin. Jadi yang lahir sandang, pangan, papan itu adalah kewajiban suami gitu ya. Kemudian nafkah batin itu juga. Jadi suami berkewajiban untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin. Nah, kalau istri itu kewajibannya adalah memberi nafkah batin saja gitu ya. Jadi tidak kemudian istri punya kewajiban untuk memberikan nafkah lahir. Gitu. Kalau kemudian istri punya penghasilan, nah itu kalau kemudian dia membantu suami untuk berjalannya rumah tangga, ya itu lebih bagus ya. Itu ibarat dianggapnya adalah sedekah gitu ya. Tapi kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa yang punya kewajiban utama untuk memberikan nafkah lahir itu adalah suami gitu ya. Jadi kalau kami sendiri kalau untuk sehari-harinya gitu ya, itu suami, dari uang suami gitu ya. Kemudian nanti saya mencukupi yang ini, ini. Tapi kalau untuk yang sehari-harinya itu yang dari suami. Kemudian untuk pengelolaan rumah ya yang sehari-hari, siapa yang masak, siapa yang bersihkan rumah, yang mengurus anak dan sebagainya gitu ya, atau yang mengelola rumah, membeli makan dan sebagainya gitu ya. Jadi ibaratnya mengelola rumah itu suami itu ibaratnya adalah kepalanya atau direkturnya gitu ya. Jadi saya dalam mengelola rumah pun juga selalu ini ya berkomunikasi, berdiskusi gitu ya dengan suami. Nah, kalau istri itu sebagai manajernya ya, karena memang biasanya istri itu lebih detail gitu ya, lebih multitasking gitu ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu gitu ya. Misalnya sambil ngerjain tugas itu bisa mikir besok masak apa ya gitu, besok ngapain aja ya gitu ya. Atau mungkin nanti ada ya saya kasih contoh. Jadi seperti itu ya, ibaratnya yang manajernya yang
sehari-harinya memang istri biasanya yang lebih ini. Tapi mungkin tiap rumah tangga punya metode yang berbeda-beda ya, tergantung ininya rumah tangga masing-masing. Kemudian pengurusan anak ya, tadi juga sudah dijelaskan di depan ya oleh suami saya gitu ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 233, seorang tidak dibebani kecuali menurut kesanggupannya, dan janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan janganlah pula seorang ayah dibuat menderita karena anaknya. Demikian juga bagi ahli waris, jika mereka berdua hendak menyapi atas kerelaan dan musyawarah mereka berdua, maka mereka tidaklah berdosa. Jadi surat ini, di ayat ini, jadi ini adalah komitmen untuk tidak saling menyakiti dalam mengurus dan mengasuh anak dengan tidak membebankan tanggung jawab itu kepada salah satu pihak. Ada kan ya mungkin yang model rumah tangga yang laki-laki ya udah saya kan cari nafkah gitu ya, nanti pulang ke rumah nggak mau gitu ya, tahu urusan rumah gitu kan, ada yang model seperti itu. Padahal mendidik anak itu juga termasuk tanggung jawab juga gitu ya, tidak hanya istri tapi juga suami gitu kan, karena yang jadi nahkodanya yang untuk membawa keluarga ke surga itu adalah suami gitu ya, atau kepala rumah tangga. Jadi ya saling ini ya, saling semuanya punya tanggung jawab gitu ya untuk kemudian mengurus atau mengasuh anak gitu ya. Jadi saling ini ya, saling berkomunikasi gitu ya, karena untuk kemudian bisa mendapatkan pola asuh yang seperti apa gitu ya, model pengasuhan yang seperti apa untuk anak-anak itu, jangan sampai nanti nggak klop gitu ya, ibunya nggak bolehin, bapaknya bolehin gitu kan, jadinya anak-anaknya bingung gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi untuk bapak-bapak sesibuk apapun di luar itu, kalau saat sudah di rumah ya itu juga tanggung jawabnya gitu ya anak-anak, bukan hanya kemudian tanggung jawab istri saja. Oh ini aja ya, jadi hilang ya. Nah ini contoh ya, contoh kayaknya tadi ada lagi ya, kok karena jadi hilang ya. Ini contoh yang pernah saya muat di Instagram ya. Jadi biar tahulah gambaran apa sih aktivitas rutin gitu ya. Saya jadi tadi kan putra putri kami ada 5, yang 2 di Indonesia karena mereka sudah SMA dan mereka lebih nyaman sekolah di sana gitu ya. Karena di sini agak berat gitu ya untuk pelajarannya, kemudian juga teman-temannya gitu ya. Kemudian yang di sini itu ada 3 gitu ya. Jadi 3 dan tentunya nggak ada ini ya, kalau di sini nggak ada, kemudian kalau di Indonesia kan gampang ya, ada pengasuh dan sebagainya gitu ya. Kalau di sini ya kita mengurus sendiri gitu ya. Jadi pagi-pagi setelah sholat ngaji itu, kalau ibu-ibu gampang ya, biasanya saya nyuci gitu ya, nyucinya tinggal ini aja, terus nanti masak, sambil masak biasanya sambil beres-beresin rumah gitu ya. Kemudian setelah itu, nah itu apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gitu ya. Nah biasanya suami saya menghandle yang kecil gitu ya, karena dia biasanya pas saat saya masak itu dia biasanya pas bangun. Dan kalau bangun itu hampir selalu nangis gitu ya, pinginnya dikeloni emaknya terus gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya pas suami saya yang pegang, kalau kemudian dianya nggak mau, ya kadang suami saya yang masak gitu ya. Jadi kita fleksibel gitu, siapa yang kemudian lebih lega, lebih lowong, ya itu yang kemudian melakukan gitu ya. Kemudian sarapan, kalau nyuapin biasanya saya, karena dia masih mau disuapin gitu ya, jemur baju, cuci piring, nah ini saya yang kerjakan gitu ya. Anak-anak sih sebenarnya sudah diinikan ya untuk mencuci piringnya sendiri gitu ya. Kemudian setelah itu kami berangkat ke kampus gitu ya untuk nge-lab. Jadi dua-duanya nge-lab. Nah untuk sementara anak-anak belum mulai sekolah, jadi ini yang menghandle. Jadi dulu waktu
mau memutuskan untuk berangkat ke sini itu juga teman-teman udah ini ya, mereka malah yang ini, pasti Bunda itu bakalan repot sekali gitu ya dengan anak yang anak 5, kemudian gimana gitu ya. Jadi malah teman-teman saya itu malah yang ini, pasti repot banget gitu ya. Tapi saya tidak pernah menganggap bahwa anak-anak itu, kami tidak pernah menganggap bahwa anak-anak itu merepotkan gitu ya. Tapi mereka justru adalah apa ya, support yang terbaik gitu ya untuk kami gitu ya. Jadi pas kan sempat kepisah ya sama anak-anak tuh 3 bulan, itu saya nggak doyan makan. Sekarang makannya banyak gitu. Jadi nggak ini ya, walaupun kita banyak waktu berdua gitu ya, tapi tetap ada yang kurang gitu ya. Kemudian jadi mereka bukan kemudian membuat kami repot, tapi justru mereka adalah supporter utama untuk kami gitu ya, agar kami bisa menyelesaikan studi dengan baik dan sebagainya. Nah, itu pergi kampus, tapi alhamdulillah kalau sekarang si kecil udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menangis untuk ditinggal. Nah, nanti siangnya karena rumah kami dekat, apartemen kami dekat dengan kampus, hanya 5 menitan, jadi ada istirahat kan jam 12 sampai jam 1 biasanya itu kami pulang, kemudian saya nyiapin makan, biasanya suami nyuruh anak-anak sholat gitu ya. Setelah itu sudah beres makan, sholatnya, terus kita balik lagi ini ke kampus gitu ya. Nah kadang saya yang kalau suami itu dia lebih ini, lebih apa? Dia lebih ini ya, waktunya itu lebih teratur. Jam 9, jam 5 udah pulang gitu ya. Jadi waktunya lebih teratur. Kalau saya malah sering lembur ya, sering malam. Jadi kalau saya belum pulang ya nanti suami yang akan menghandle untuk makan anak-anak gitu ya. Jadi itulah kita saling ini ya, saling membantu. Ya alhamdulillahnya suami itu bisa masak gitu ya, malah mungkin masakannya lebih enak dia. Jadi dia bisa masak, jadi kita bisa saling ini, saling membantu gitu ya. Nah itu ya. Kemudian kalau malam itu jadwalnya anak-anak ngaji, termasuk juga sekolahnya karena sekolahnya masih online gitu ya. Kemudian ya biasa ya makan, bersihin ini ya, ini kayak pulang kadang sambil mandi sambil bersihin kamar mandi gitu ya. Kemudian lipat baju gitu ya. Nah di Taiwan ini kita nggak pernah setrika ya, alhamdulillahnya ya. Jadi waktunya semakin lumayan ini, kita nggak pernah nyetrika baju. Jadi lumayan inilah ya. Karena katanya teman-teman waktu itu bawa setrika dari Indonesia ternyata nggak bisa. Terus kata teman-teman itu biasa kok kita nggak pernah setrika baju di sini. Ya udah ini ekstra gitu ya. Nah itu ya, itu gambaran ya apa sih aktivitas kami sehari-hari. Intinya adalah bahwa kami itu saling membantu, saling mensupport satu sama lain. Tidak kemudian suami harus begini, istri harus begitu. Gitu. Kalau model di keluarga kami bukan seperti itu. Siapa yang kemudian dia bisa nolong gitu ya, ya itu yang melakukan gitu ya, sehingga aktivitas ritme harian itu bisa tetap berjalan dengan baik gitu ya, tidak kemudian menggantungkan salah satu pihak saja gitu. Jadi itu sih kalau yang ingin kami sampaikan bahwa suami, kemudian istri dan anak-anak itu punya ya itu satu ini ya, satu tim gitu ya, satu tim untuk kemudian bisa membuat semua bisa berjalan dengan baik. Termasuk waktu dulu di Indonesia itu ya, kalau di Indonesia ada yang membantu gitu ya, tapi kami minta untuk hari Sabtu Ahad itu libur gitu ya, biar dia nggak bosan juga gitu ya. Jadi kadang kan Sabtu Ahad itu seringnya banyak juga kegiatan-kegiatan kampus gitu ya, yang kemudian kami harus ke kampus gitu ya. Nah kalau kemudian tidak memungkinkan membawa anak-anak,
ya udah kakak-kakaknya yang handle gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saling membantu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika ada permasalahan rumah tangga? Ya nggak bisa dipungkiri ya, pasti setiap rumah tangga itu pasti punya masalah gitu ya, nggak kemudian lempeng-lempeng aja, bahagia terus gitu ya, tapi ya pasti ada ininya gitu ya, ada pernik-perniknya gitu ya. Ya kalau ada masalah apa gitu ya sudah kita kembalikan aja kepada tuntunan agama. Kita ada panduan agama, ya udah kalau kemudian ada masalah, tinggal kita kembalikan saja ke situ. Mana sih yang benar, harusnya seperti apa gitu ya. Kita belajar lagi, belajar terus. Gitu. Nah ini ya, ini keluarga adalah kapal terbaik untuk menggapai surganya, maka jalanilah ia agar selalu berada dalam lautan ridhonya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair Pak Seto dan juga Bu Dewi atas materinya. Lengkap sekali ya tadi, mulai dari kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban bersama, dan juga bagaimana cara menghadapi masalah gitu ya ketika ada permasalahan dalam rumah tangga. Terima kasih sekali Bu Dewi dan Pak Seto atas sharingnya. Kemudian mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab ya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Silahkan yang mau bertanya secara langsung, mungkin juga langsung bisa open mic. Nggak ada yang nanya. Iya, mungkin masih mengetik mungkin. Sebelumnya mungkin dari saya ya Bu Dewi. Tadi kan kalau di Bu Dewi dan Pak Seto itu kan kebetulan sama-sama bekerja gitu ya, dan tadi juga udah sharing masalah bagaimana mengatur ritme kegiatan sehari-hari ketika sudah memiliki anak gitu ya. Luar biasa ya, apa namanya, saling membantu dan kompak sekali tadi kalau kita dengarkan ceritanya. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu kan sama-sama gitu ya, Kak. Misalnya dalam kasus suami dan istri itu, nah itu kan tadi kan kewajiban untuk menafkahi keluarga itu kan sebenarnya kewajiban suami. Nah, sementara kalau istri itu bekerja, sifatnya itu adalah memberikan sedekah gitu ya. Nah, mungkin banyak juga ya dari pasangan suami istri itu yang mungkin rezekinya Allah titipkan ke istri gitu, lebih banyak di istri. Nah, itu bagaimana Bu cara menanggapinya supaya apa namanya sama-sama legowo, sama-sama apa namanya tidak saling menuntut gitu ya Bu. Mungkin itu dulu Bu pertanyaan dari saya. Iya, kami juga pernah berada di posisi itu ya. Kami kebetulan yang jadi PNS itu saya duluan. Terus mungkin tahun pertama pernikahan ya, suami kan di Maluku. Kemudian setelah itu saya hamil besar waktu itu. Akhirnya dia pindah ke Lombok gitu. Nah, waktu itu kan dalam proses ke Lombok, kemudian belum ini sudah buka praktek waktu itu, cuman ya karena masih sepi ya, namanya juga masih baru buka gitu ya. Jadi akhirnya kan pendapatan utama ya dari gaji saya gitu ya, dari gaji saya.
Ya yang kemudian mungkin istri ya yang kemudian harus bisa ini ya, kadang kan mungkin ada perasaan bahwa kok gaji kok saya sih yang hidupin ini gitu ya. Nah itu ya udah kita tetap legowo aja karena kan saling ta'awun gitu ya, saling membantu gitu ya. Ya mungkin memang saat itu rezeki itu Allah titipkan lewat gaji saya gitu ya. Tapi tetap kita ya tetap harus legowo gitu ya karena kan kondisinya seperti itu. Dan kemudian juga suami kan dia tidak kemudian kecuali suami memang males kerja. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan gitu ya. Yang itu kemudian bisa menjadi potensi ya untuk dia menjadi permasalahan rumah tangga gitu ya. Jadi sama kemudian suami tetap berusaha, gitu ya, tetap berusaha walaupun kemudian belum ada hasilnya, ya kita sebagai istri harus tetap bergabung gitu ya untuk kemudian kita gunakan gaji kita gitu ya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga gitu. Ya itu ya kadang juga butuh ini ya, terutama mungkin bagi istri ya. Bagaimana kemudian bisa berbesar hati gitu ya. Ya kan itu anggaplah itu adalah sedekah gitu ya. Jadi kita bersedekah banyak gitu ya jadinya gitu ya. Itu sambil tetap suami disemangati gitu ya untuk tetap berusaha mencari pekerjaan karena memang kewajiban mencari nafkah lahir itu adalah kewajiban suami gitu. Oke, baik. Masya Allah, jazakillah khair Bu Dewi jawabannya. Kemudian ini udah lumayan banyak pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya bacakan yang paling awal dulu nih. Dari Mbak Rafika yang pertama. Izin bertanya, permasalahan yang sering muncul di rumah tangga apa saja? Apakah bisa diberi contoh cara penyelesaiannya? Terima kasih. Monggo Bu, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Atau Pak Seto juga boleh menjawab. Suaranya masih belum kedengaran, Bu. Lupa. Jadi tadi contohnya ya, contoh pertama adalah masalah keuangan gitu ya. Masalah keuangan yang itu kadang kemudian menjadi potensi untuk konflik ya. Contoh yang tadi suami belum punya penghasilan, istri punya penghasilan. Itu kalau kemudian kita tidak mengelolanya dengan baik, maka akan potensi untuk menjadi masalah dalam rumah tangga gitu ya. Kemudian apa ya? Kalau yang lain-lain ya banyak ya. Ya mungkin kepercayaan gitu ya kadang ya yang kemudian menjadi juga permasalahan gitu ya dalam rumah tangga yang artinya bahwa ya ini ya apa ya suami tidak setia dan sebagainya lah ya itu kan juga termasuk masalah-masalah rumah tangga ya. Jadi ya banyak sih ya permasalahan yang kemudian bagaimana kita lakukan itu adalah kembalikan aja gitu ya kepada tuntunan agama tadi gitu ya. Jadi Islam itu luar biasa gitu ya, bisa mengatur semua hal gitu ya. Jadi kita belajar lagi gitu ya. Mana sih harusnya yang benar gitu ya. Kemudian kita saling mengingatkan satu sama lain dan proses untuk saling mengingatkan biar bisa kemudian satu visi gitu itu juga kadang juga membuat potensi-potensi ini ya suami pinginnya begini, istri pinginnya begini gitu ya itu kan juga menjadi masalah juga gitu ya termasuk masalah komunikasi gitu ya komunikasi kadang laki-laki dengan perempuan kan beda ya kita sering lihat di medsos gitu ya kita kalau dibilang mau makan apa gitu ya kita bilangnya terserah gitu ya padahal di otak kita pinginnya makan ini gitu ya tapi suami nggak tahu gitu ya nah itu awal-awal nikah juga gitu ya pinginnya
terserah gitu. Biasanya saya bilang terserah, bapak ibu saya tuh udah tahu saya pingin makan apa gitu. Kalau suami nggak ngerti ya, jadi akhirnya ya sebutin aja kita mau makan apa. Ya itulah ya hal-hal yang ini ya kadang menjadi konflik ya. Gitu. Jadi kembalikan aja ke tuntunan agama, itu insya Allah nanti akan kita bisa mengatasinya dengan baik. Oke, baik. Yang bertanya tadi siapa? Sudah jelas, Mbak? Mbak Rafika? Sudah jelas ya, insya Allah. Jadi kalau permasalahan itu yang paling banyak memang dari komunikasi. Terus nanti itu turunannya kemana-mana gitu ya. Dan benar tadi yang disampaikan Bu Dewi, kalau yang sudah berumah tangga pasti juga sudah sering gitu ya merasakan dikembalikan lagi ke ajaran agama gitu ya. Dan kita buka lagi ayat Al-Qur'annya, buka lagi hadisnya kayak gimana. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Mbak Nur Afifah. Salam kenal Bapak Ibu, izin bertanya bagaimana pasangan mengelola manajemen stres di dalam keluarga dan di pekerjaan. Terima kasih. Tentang manajemen stres ini. Manajemen stres ya. Iya. Ini antara di keluarga dengan kemudian mungkin kalau studi di lab ya. Nah ini mungkin saya yang banyak ini ya. Karena kebetulan saya sudah mulai gitu ya, sudah mulai riset. Kalau suami lebih karena waktunya kan lebih fleksibel, maksudnya dia waktunya lebih teratur gitu ya. Ya itu awal-awal kalau yang saya yang lab tempat saya itu waktunya tidak lebih teratur gitu ya. Jadi kadang kita susah untuk ini. Jadi kadang awal-awal itu stresnya karena ya itu ya kan kadang kalau di Indonesia kita misalnya jam 9 sampai jam 5 misalnya ya atau jam 8 sampai jam 4 gitu kemudian Sabtu Ahad libur gitu. Nah, kalau di sini kemudian saya berhadapan dengan situasi yang kadang Sabtu Ahad itu saya harus masuk ke lab gitu ya atau bahkan jam 5 saya belum selesai atau jarang saya pulang jam 5 ya, paling cuma jam 6 gitu ya. Atau malah kadang sampai jam 9 gitu ya baru pulang. Itu awal-awal itu membuat stres juga. Stresnya, sedihnya itu adalah saya kemudian tidak bisa jadi mengatur untuk anak-anak gitu ya. Jadi kadang sedih ya kalau misalnya jam 9 gitu kan pulang anak-anak udah mengantuk gitu kan paginya harus berangkat lagi gitu ya. Atau kemudian juga yang biasa kalau waktu di Indonesia saya bisa mengatur gitu ya nanti malam untuk apa gitu ya atau mungkin saya bisa menerima atau mungkin ada ini bisa menyanggupi untuk ikut kegiatan dan sebagainya gitu ya tapi ternyata kemudian tidak bisa gitu ya awal-awal memang kemudian membuat ini ya membuat stres gitu ya. Yang saya lakukan ya pasti saya cerita ke suami gitu ya. Cerita ke suami pasti gitu ya. Setiap pulang lab itu pasti saya cerita ke suami gitu ya. Apa saja gitu ya yang saya kerjakan dan lain-lain lah gitu ya. Pokoknya suami itu tempat curhat yang paling asik gitu ya, karena dia nggak akan, ya itu kan pakaian gitu, dia nggak akan membuka aib kita kemana-mana gitu ya, kita mau sebel, mau apa, mau sedih itu ngomong aja ke suami gitu ya, ya udah saya ceritain aja ke suami, yang itu kan juga bisa jadi ini ya, jadi healing juga, jadi maksudnya jadi bisa mengurangi stres ya dengan kita bercerita ke orang lainnya mungkin jadi tambah stres. Kita berkurang stresnya gitu ya. Dan kemudian juga orang lain bisa memberi masukan gitu ya. Kalau memberi masukan sehingga itu juga kemudian bisa mengurai stres kita gitu ya. Yang kadang pun juga suami tidak memberi masukan, kita sudah cukup lega gitu. Kalau kemudian kita sudah bisa mengeluarkan unek-unek kita gitu ya selama kerja di lab gitu ya. Yang kemudian yang saya lakukan
ya itu kita berbagi peran gitu ya. Kalau saya harus pulang malam ya suami yang menghandle anak-anak gitu ya, yang menghandle anak-anak, termasuk juga anak-anak juga perlu di ini ya, terutama yang paling kecil itu kan yang dia suka protes kenapa ini gitu ya, pulang malam dan sebagainya ya udah ya kita jelaskan walaupun masih kecil saya terbiasa tidak menganggap mereka anak kecil. Jadi maksudnya terbiasa menjelaskan sesuai dengan alasan yang sebenarnya ke anak-anak dengan bahasa anak-anak gitu ya. Sehingga mereka bisa tahu gitu ya. Ibunya itu ngapain aja sih, uminya ngapain aja sih ke kampus itu dia tahu gitu ya. Sehingga lambat laun yang awalnya dia sangat ini ya kalau mau berangkat itu saya udah stres duluan mau berangkat ke kampus dia udah nangis-nangis. Lama-lama ya udah Umi mau ke kampus, iya, cium dulu ya gitu ya dia sudah paham gitu ya. Uminya mau ke kampus, mau belajar gitu. Jadi seperti itu ya mungkin contohnya. Iya, baik. Jazakallah Bu Dewi. Sudah jelas nih Mbak Nur Afifah, insya Allah. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Suci. Izin bertanya Ibu Bapak, menarik sekali mengetahui bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai jadwal kerja dari pagi hingga sore. Sedangkan tidak ada pengasuh untuk anak-anak. Bagaimana cara Ibu dan Bapak memantau aktivitas anak-anak ketika Ibu dan Bapak sedang berada di kampus? Terima kasih. Iya, ini karena anak-anak belum sekolah ya. Rencananya sih mau sekolah. Kalau yang ikut ke sini itu 3, yang satu itu 13 tahun, satunya lagi 10 tahun, satunya lagi 3 tahun mau 4 tahun. Kalau yang 13 tahun ini dia sekolahnya online di Indonesia gitu ya. Kalau yang SD ini yang 10 tahun itu rencananya masuk sekolah di sini gitu ya. Kemudian juga kami dananya yang adiknya juga bisa masuk sekolah di sini juga di SD yang sama dengan kakaknya walaupun SD tapi nerima gitu ya, nerima yang kecil itu. Nah, tapi mereka belum ini ya, sepertinya belum siap mental untuk masuk ini ya sedang disiapkan gitu ya. Jadi ritmenya adalah seperti ini. Jadi biasanya suami kan jam 9. Suami berangkat jam 9. Saya itu jam setengah 10 atau jam 10 berangkat ke kampus. Kemudian kan 2 jam ditinggal ya berarti ya. Karena jam 12 kami balik lagi untuk makan gitu ya. Karena alhamdulillah kalau jadwal di kampus kami itu kuliah itu sampai jam 12 nanti mulai lagi jam 1. Jadi jam 12.01 itu kosong. Atau mungkin kalau pas nge-lab juga ini. Jadi jam 12 sampai jam 1 itu kami bisa pulang menengok anak-anak gitu ya. Kemudian kalau saya kadang setengah 2 baru berangkat gitu ya. Nanti pulang berangkat lagi 2, 3, 4, 5, 4 jam ya. Jadi suami pulang jam 5 gitu ya, 4 jam ditinggal. Nah, selama proses itu anak-anak memang sendiri gitu ya. Kami bekali dengan HP karena untuk memantau kondisi mereka bagaimana gitu ya. Jadi kalau ini mau dia minta telepon, jadi kadang bisa ditinggal beberapa jam itu bisa video call berkali-kali gitu ya karena ini. Jadi kami tetap memantau gitu ya anak-anak. Dan kemudian karena kan yang nomor 3 ini 13 tahun itu sudah lumayan besar gitu ya. Jadi yang dia kemudian saat kami tidak ada di rumah, dia yang kemudian jadi penanggung jawab di rumah gitu. Jadi 13 tahun, sudah SMP, tingginya udah lebih tinggi dari bapaknya kayaknya. Jadi sudah agak besar, jadi sudah bisa diberi tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya. Gitu. Jadi itu sementara yang kemudian ritme kami kerjakan sambil nanti kalau kemudian sudah masuk sekolah berarti adiknya 2 sekolah gitu ya, yang kakaknya sekolah online gitu. Baik, jazakallah Bu Dewi atas jawabannya.
Mungkin satu lagi ini dari Mbak siapa tadi? Leli. Oh iya, Leli dari Mataram Mbak ya. Leli. Ya. Tips. Sharing tips ya agar tetap sehat menjalani kegiatan sehari-hari. Mungkin padat Iya. sekali ya tadi kalau didengarkan ceritanya. Monggo Bu Dewi tipsnya. Apa ya? Ya bahagia aja gitu. Kalau kalau ininya sih enggak ya. Kalau ada pakai apa suplemen enggak ya. Saya enggak ini enggak apa? Enggak pakai suplemen yang harus dimakan setiap hari itu enggak. Ya makan itu teratur. Kalau saya tuh tipenya nggak bisa kalau telat makan gitu. Nanti kalau saya telat makan suami saya udah ngomel-ngomel karena biasanya kadang pusing gitu ya. Jadi dia yang ngomel karena kan nanti kalau pusing dia yang repot gitu ya. Jadi kalau saya selalu makan teratur. Itu sih tipsnya ya. Kalau makan teratur, kemudian saya kan suka sayur, suka buah itu. Jadi tiap hari itu wajib ada gitu ya. Kalau suplemen enggak sih, enggak ada gitu ya. Dan bahagia aja gitu, maksudnya kita bahagia saja kita jalani itu gitu ya. Jadi kalau kita bahagia menjalani itu ya, insya Allah sistem imun kita akan bagus juga gitu. Kalau kalau ini enggak ada sih suplemen-suplemen. Paling kalau agak mau kayak pilek gitu baru pakai habatus sauda gitu aja. Tapi enggak setiap hari. Baik. Mungkin dari teman-teman juga ya punya tips masing-masing kalau terkait dengan menjaga kesehatannya. Kalau dari Bu Dewi tadi yang poin pentingnya tetap bahagia. Iya, karena bahagia itu bisa meningkatkan imun ya, sehingga bisa menjaga kesehatan kita secara tidak langsung. Baik, apakah masih ada lagi yang yang ingin bertanya? Silahkan. Sepertinya sudah tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa langsung ke penutupan. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih ya kepada Bu Dewi dan Pak Seto atas materi yang telah disampaikan dan juga sharing-sharingnya tadi sudah dijawab pertanyaan dari kami para peserta serasi volume 7. Sedikit menyampaikan ringkasan tadi yang disampaikan Pak Seto dan Bu Dewi ya terkait kewajiban suami dan istri masing-masing memiliki kewajiban berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kewajiban suami memberikan nafkah, menggauli istri dengan cara yang baik, menghormati keluarga istri dan menjauhkan keluarga dari api neraka. Kemudian kewajiban istri menjaga diri saat suami tidak ada di rumah, menjauhi diri dari muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar. Kemudian kewajiban bersama suami istri menjaga ibadah gitu ya, saling mengingatkan dalam hal ketaatan gitu ya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan nafkah gitu ya. Kalau tadi nafkah secara lahir kewajiban suami, nafkah secara batin sama-sama memiliki kewajiban. Kemudian dalam pengelolaan rumah, suami bisa bertindak sebagai direktur, sementara istri sebagai manajer, dan dalam hal pengurusan anak dan juga pengelolaan yang lain, suami istri tidak saling menyakiti dan tidak membebankan dengan satu pihak. Nah, artinya saling berkomunikasi dan kompak gitu ya dalam pembagian peran. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Seto dan Bu Dewi sudah berkenan mengisi kegiatan kita malam hari ini dan juga teman-teman yang sudah berkenan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Kita tutup sesi serasi volume 7 kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah atau kurang dalam menyampaikan ya, dalam membawakan acara. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.